channel saya. Sekarang ini saya sedang berada di kota Subang nih, tepatnya di kawasan perkebunan teh Ciater yang punya pemandangan alam luar biasa kalau misalkan di pagi hari ya. Apalagi kalau misalkan malam habis hujan, itu biasanya kabut-kabut muncul seperti ini. Pokoknya asik banget kalau misalkan buat foto-foto seperti itu. Dan di video ngetrip kali ini saya akan mencoba untuk mengeksplor kawasan wisata Gunung Tangkuban Perahu. Ini yang tentunya kalau misalkan dari tempat sekarang saya berada jaraknya nggak terlalu jauh. Ini berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat di kota Subang ini. Ya pasti Gunung Tangkuban Perahu ini bukanya jam 8 dan sekarang ini masih jam 7 pagi. Jadi saya punya waktu 1 jam tentunya untuk mengeksplor di kawasan kebun teh Ciater ini pastinya. Dan let's go, kita eksplor dulu sebelum nanti menuju ke Gunung Tangkuban Perahu. Jam apa? Oh. Jam 12. Sasar tutupnya. Jadi sambil sarapan, kalau misalkan di daerah kebun teh Ciater ini banyak banget warung-warung yang menjual makanan maupun juga minuman. Tapi yang spesial salah satunya ini adalah jagung bakar. Jadi dibakar dadakan dan harganya untuk satu ini Rp10.000 ya. Jadi cocok buat sarapan seperti itu sebelum berpetualang tentunya di daerah Subang Selatan. Dan background pemandangan juga bener-bener luar biasa indah banget, bagus banget. Jadi bisa dicoba kalau misalkan lagi ke Subang pagi-pagi untuk main ke daerah kebun teh Ciater ini pasti. Let's go kita makan. Manis banget. Nah, sekarang sudah tiba di area wisata Gunung Tangkuban Perahu. Jadi untuk masuk ke sini tiketnya itu sekitar Rp40.000 per orang. Dan ini baru jam 9 pagi tapi kabutnya udah mulai turun seperti ini ya. Dan kita akan coba explore. Ini ada tempat-tempat menarik apa saja yang ada di Gunung Tangkuban Perahu ini. Murah 10.000-an aslinya. Sok. Ayah cincin bisa lihat hati orang, ayah. Ulang anti galau, ayah. Nah, sepanjang jalan kita akan melalui banyak sekali warung-warung seperti ini ya, yang menjual berbagai pernak-pernik, entah itu dompet, tas, terus juga baju maupun juga tentunya makanan. Nah, sekarang saya sudah tiba di titik spot pertama. Ini ada Kawah Ratu ya. Jadi kalau misalkan Gunung Tangkuban Perahu ini punya ketinggian sekitar 2084 meter di atas permukaan laut. Dan ada kurang lebih sekitar 10 kawah. Cuman 4 kawah ini bisa kita kunjungi ataupun juga wisatawan kunjungi. Tapi kalau misalkan 6-nya itu bisa dikatakan belum bisa ya, karena gas beracunnya sangat-sangat tinggi katanya. Dan Kawah Ratu ini adalah bisa dikatakan merupakan hasil erupsi tahun 2019 juga. Ini masih terlihat seperti ini. Dan ini sempat ditutup waktu itu 3 bulan ya. Jadi seperti ini lokasinya sekarang. Ada timbul bisa dikatakan nah itu dia kawah baru. Asik banget pemandangannya, terus juga cuacanya di sini adem. Tapi yang pasti kalau misalkan pengen jalan-jalan ke sini ya harus pakai pakaian yang hangat ya, karena cuacanya bener-bener dingin banget seperti itu. Oke, kita explore lagi, let's go. Nah ini dia nih salah satu abu yang masih terlihat ya. Ini hasil erupsi tahun 2019. Jadi kalau misalkan di awal-awal katanya ini perih banget nih. Masih banyak tersebar di sekitar Kawah Ratu. Oke, sekarang kita akan coba eksplor ke arah atas sana. Nah, sekarang saya sudah berada di atas. Jadi dulu tahun 2012 saya pernah kesini dan melewati jalan ini ya. Tapi sekarang bisa dikatakan banyak berubah karena mungkin juga faktor erupsi juga. Jadi bisa dikatakan agak sedikit apa ya, acak-acakan sih, nggak kayak dulu yang bener-bener indah banget kalau misalkan di foto seperti itu. Ya tapi kalau misalkan ngomongin soal foto, tentunya selain kita bisa berfoto di bibir kawah seperti itu, kita juga bisa berfoto di sini ya, di tempat sekarang saya berada dengan latar belakang ini ada pohon manarasa.
di mana pohon ini merupakan pohon yang hanya tumbuh di Gunung Tangkuban Perahu, dan ajaibnya atau mungkin bisa dikatakan uniknya, bunganya pohon Manarasa ini dipercaya bisa membuat awet muda, dan bunganya itu berwarna merah. Saya akan coba cari seperti apa. Jadi kalau misalkan jalan-jalan ke Tangkuban Perahu bisa juga nih cobain ya. Jadi ini legendanya, katanya, mitosnya, ini daun ini bisa dipercaya membuat awet muda. Nah ini seperti ini daunnya, merah kayak gini. Oke. Nah, ini dia nih. Ini daunnya seperti ini ya, berwarna merah, dan ini dipercaya kalau misalkan untuk masyarakat sekitar ini bisa mengobati sakit perut seperti itu, ataupun juga bisa dikatakan untuk menetralisir nikotin. Caranya gimana? Langsung saja kita makan. Agak-agak asam keset gitu ya. Wow. Cobain kalau misalkan kesini. Dulu katanya dia yang Sumbi makanya awet muda itu sering makan daun itu. Tapi nggak tahu juga sih ya, hanya kepercayaan sama masyarakat. Jadi kalau misalkan pengen nyoba, silahkan. Oke, kita akan coba explore lagi pastinya. Wow, ini lihat keren banget ya. Oke, kejebak hujan nih ternyata ya. Jadi kalau misalkan main ke Tangkuban Perahu ini memang cuacanya bisa dikatakan unpredictable seperti itu. Jadi bisa hujan kapan aja, dan untungnya di sini memang banyak warung yang bisa kita pakai tentunya untuk berteduh seperti itu. Tapi kalau misalkan ke sini, sekali lagi jangan lupa untuk siapkan baju hangat karena cuacanya dingin ya. Jadi kalau misalkan siang itu berkisar sekitar 17 derajat, tapi kalau misalkan malam itu bisa sampai dengan 2 derajat Celcius doang. Dingin banget. Wah, kejebak hujan ya. Oke, sambil nunggu di sini kita coba nikmatin suasana dulu karena asik banget buat jalan-jalan ke sini. Apalagi banyak spot foto yang instagramable buat mengisi feed Instagram kita pastinya. Oke, sekarang udah berhenti hujannya, malah udah panas lagi ya. Jadi sekali lagi emang unpredictable di sini cuacanya, bisa panas, bisa hujan kapanpun juga. Jadi kita harus prepare seperti itu. Dan yang pasti kalau misalkan kita pengen hunting di sini, ini tentunya banyak banget spot yang bisa kita kunjungi di kawasan wisata Tangkuban Perahu yang luasnya ini katanya kurang lebih sekitar 10 hektar. Dan saya juga tadinya pengen mencoba untuk ke Kawah Domas ya, yang tentunya di sana kita bisa merebus telur seperti itu. Tapi kalau misalkan dari tempat sekarang saya berada, ini jaraknya sekitar 2 sampai dengan 3 km, jauh banget kayaknya buat nge-explore seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan di sini juga sayangnya saya nggak bisa mengambil video dengan drone karena harus bayar lagi Rp800.000. Sayang banget. Jadi mau nggak mau ya kameranya ya pakai kamera yang tentunya darat aja seperti itu. Oke, kita akan coba explore lagi pastinya yang ada di wisata Gunung Tangkuban Perahu ini. Dan yang pasti kalau misalkan kita pengen berkunjung ke sini, ini tentunya jangan lupa siapkan stamina terutama. Wow, luas banget. Oke, let's go. Udah gimana? Asik banget kan ya tempatnya, dan yang pasti juga di sini banyak spot foto tentunya untuk kita foto-foto, dan yang pasti keren-keren banget tempatnya. Dan tempat, wah lihat tuh kabutnya luar biasa banget ya. Oke, jadi kalau misalkan si wisata Gunung Tangkuban Perahu ini biasanya sih tutup sampai jam 5 sore. Tapi kalau misalkan memang cuaca hujan seperti ini, terus juga belerangnya naiknya cepet, itu biasanya kata jam 3 sudah tutup seperti itu. Wah, pokoknya keren abis. Jadi jangan lupa kalau misalkan datang ke Subang ataupun juga mungkin Bandung, ini bisa langsung datang untuk berwisata ke Gunung Tangkuban Perahu ini. Ya pasti terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.